Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan pembelajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan. Nikmat yang selalu harus kita syukuri, karena dengan dua nikmat itu kita bisa melakukan segala aktivitas yang rutin kita laksanakan. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang qada, qadar, dan takdir. Kita ambil tema mengimani qada, qadar, dan takdir, membuat hati kita menjadi tenang. Pertama-tama kita mengenal dulu apa itu qadar, apa itu takdir, apa itu qada, agar kita tidak bias memahaminya dan kita mengenal dari awal segalanya. Ada ungkapan orang Arab mengatakan, man lam ya'rif min awalin fahuwa a'ma. Siapa yang tidak kenal dari awal, dia akan berjalan seperti orang buta. Dalam kitab At-Ta'rifat, qada itu adalah ketetapan Allah yang dicatat di Lauhil Mahfud sejak zaman ajali. Jadi sebelum kita ada lahir ke dunia ini, Allah sudah menetapkan keputusan-keputusannya. Itulah yang disebut dengan qada. Kemudian qadar, qadar itu adalah ukuran. Jadi apapun yang terjadi pada kita, usia, rezeki, dan yang lainnya, semua sudah diukur, ada qadarnya, ada ukurannya. Dan takdir itu sendiri adalah segala sesuatu yang terjadi pada kita. Jadi runutnya, qada catatan awal, kemudian qadar adalah ukuran, takdir adalah kenyataan. Adik-adik sekalian, di dalam potongan ayat Al-Quran yang panjang, surat Ar-Ra'd ayat ke-11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubah terlebih dahulu apa yang ada pada dirinya. Artinya bahwa segala sesuatu itu pasti ada campur tangannya. Nah, tentang hal ini kita akan lebih memahami betul ketika qada ini kita bagi. Kita baca di dalam penjelasan para ulama bahwa qada ini dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada yang disebut dengan qada mu'allaq, yang kedua qada mubrom. Qada mu'allaq itu adalah segala ketentuan yang terjadi pada kita tetapi ada campur tangan. Jadi pekerjaan Allah yang ada campur tangan manusia. Inilah yang di dalam kitab Tauhid disebut dengan af'alul muddar wal muhtar. Jadi pekerjaan Allah yang ada campur tangan manusia. Nah, qada ini bisa kita rubah. Seperti ada pepatah mengatakan, di dunia ini tidak ada orang bodoh, yang banyak itu orang malas. Nah, itu artinya bahwa kepintaran seseorang juga bisa diusahakan dengan usaha manusia itu sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan qada mu'allaq. Kemudian kaya bisa diusahakan, pintar
bisa diusahakan, sukses bisa diusahakan. Artinya tidak pangku tangan saja. Inilah qada mu'allaq. Adapun yang disebut dengan qada mubrom adalah keputusan Allah yang tidak ada campur tangan manusia. Itulah yang disebut dengan af'alul muddor bi ghairi muhtar. Pekerjaan Allah tanpa campur tangan manusia. Contoh soal seperti usia dan lain sebagainya. Allah menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkannya dari barat. Seperti itulah, tidak ada campur tangan manusia. Itulah yang disebut dengan qada mubrom. Adik-adik sekalian, mengimani qada dan qadar ini sesuai dengan tema yang kita ambil akan membuat hati kita ini tenang. Jadi seberapa besar pun sesuatu yang terjadi pada kita, suka atau tidak, ketika kita sudah lebih awal mengimaninya, maka yang pertama menerima bukan akal tapi iman. Contoh, Allah memberikan musibah misalkan ke kita. Nah, segede apapun musibah yang terjadi pada kita, ketika kita lebih awal sudah beriman kepada qada dan qadar, maka akan berbeda dengan orang yang menerima musibah tapi tidak beriman pada qada dan qadar. Jadi sekali lagi, beriman pada qada dan qadar ini akan membuat hati kita ini lebih tenang. Adik-adik sekalian, sebagai tambahan, ada ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asya an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa hasa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum." Terkadang apa yang kita suka itu tidak baik untuk kita menurut Allah, dan terkadang apa yang kita benci adalah kebaikan menurut Allah untuk kita. Ambil contoh, ketika kita akan pergi tur misalkan bersama rombongan, kita ketinggalan. Pada saat kita ketinggalan, perasaan benci itu pasti muncul. Kok orang tega gitu meninggalkan? Nah, orang yang beriman pada qada dan qadar itu justru akan melihat akibat setelah itu. Ini pernah terjadi. Seorang guru besar yang ngajar di negeri seberang Malaysia sudah diingatkan oleh istrinya dari awal sholat subuh bahwa keberangkatan pesawatnya jam 7.00. Entah dengan alasan apa, dia tertinggal beberapa menit. Sangat kecewa sekali. Apa yang terjadi? Setengah jam setelah itu pesawatnya jatuh. Jadi setengah jam yang lalu kita tidak suka, setengah jam kemudian kita bersyukur pada Allah. Inilah contoh iman pada qada dan qadar. Jadi kesimpulannya benar. Orang yang beriman pada qada dan qadar itu akan membuat hatinya lebih tenang. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menerima apapun yang terjadi. Nah, kuncinya adalah mensyukuri apa yang kita punya, bersabar apa yang tidak kita suka, maka segalanya akan baik. Jadi dalam bahasa Sunda mah, jadi syukur upami aya, sabar upami teu aya. Insya Allah kita akan diberikan ketenangan, kebahagiaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itulah yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.